Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kita memaklumi bahwa setiap muslim itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetapi Allah memberikan keringanan bagi beberapa orang yang memang dalam keadaan berat, sehingga orang yang kondisi berat ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Konsekuensinya adalah orang ini yang pertama dia harus mengganti di hari yang lain. Konsekuensi yang kedua yaitu membayar fidyah. Nah, apakah qodok dan fidyah ini nanti akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama yaitu qodok. Qodok puasa yaitu mengganti puasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, siapa saja yang diwajibkan menjalankan qodok puasa? Yang pertama adalah orang yang sakit. Sakit di sini sakit yang kemudian memberatkan dirinya dan cukup parah, sehingga jika dia menjalankan puasa di bulan Ramadan tersebut, dia semakin parah sakitnya. Orang yang demikian ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di hari yang lain nanti setelah Ramadan, dia harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya. Yang kedua adalah perempuan yang haid. Perempuan yang haid ini besok di lain Ramadan, di luar bulan Ramadan, diwajibkan untuk menggantinya sebanyak berapa hari dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan tersebut. Yang ketiga yaitu orang yang bepergian atau musafir. Di perjalanan itu merupakan kegiatan yang melelahkan, kegiatan yang berat, sehingga Allah memberikan keringanan, diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa Ramadan. Kemudian yang keempat adalah orang yang bekerja dengan berat. Karena kerja beratnya ini, fisiknya yang sangat berat ini, sehingga tidak mampu untuk menjalankan puasa. Padahal misalkan pekerjaan itu harus dilakukan di bulan Ramadan itu, maka orang yang demikian ini diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa. Jamaah yang berbahagia, kemudian konsekuensi yang kedua bagi orang yang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan yaitu membayar fidyah. Apakah fidyah ini? Fidyah adalah memberi makan orang miskin. Berapa banyak? Yaitu sejumlah kebiasaan orang makan sehari. Fidyah itu boleh pula digantikan dengan bahan makanan pokok. Para ulama mengambil kesimpulan jumlah bahan makanan pokok untuk beras yaitu sebanyak 1 mud. 1 mud itu sebesar 6 on. Nah, selama 1 hari, jadi 1 hari pengganti puasa untuk bayar fidyahnya adalah memberi beras sebanyak 6 on. Nah, tinggal nanti dikalikan berapa jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, jamaah yang berbahagia, siapakah orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan ini kemudian membayar fidyah? Yang pertama adalah orang yang usia lanjut, orang yang sudah sangat sepuh sehingga kemudian dia tidak bisa menjalankan puasa. Orang ini diperbolehkan untuk tidak puasa dan tidak perlu mengganti di hari yang lain.
Sebab kalau mengganti di hari yang lain, dia semakin tua semakin tidak mampu. Solusinya adalah dengan membayar fidyah. Misalkan orang ini karena 1 bulan tidak puasa, anggap saja 1 bulan itu 30 hari, berarti ya 6 on kali 30 hari dia berikan. Kemudian selain orang yang lanjut usia, orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa dan membayar fidyah adalah orang yang sakit. Yang sakit ini sulit diharapkan kesembuhannya. Ketika dia berpuasa, maka semakin parah sakitnya, misalkan saja. Nah, orang yang demikian ini boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Sebab kalau nanti dia mengkodoknya, dia tidak mampu, karena di hari-hari yang lain dia halangannya demikian. Dia kalau puasa misalkan menjadi sakit dan tambah parah sakitnya misalkan. Nah, orang-orang yang demikian ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah orang atau perempuan yang hamil dan menyusui. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang hamil dan menyusui, apakah mengqadha atau membayar fidyah. Ulama Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa orang yang hamil dan menyusui dia tidak puasa, maka hendaklah perempuan ini nantinya mengqadha di hari yang lain. Menurut Imam Malik dibedakan, perempuan yang hamil disuruh untuk mengqadha, sedangkan perempuan yang menyusui dan dia berhalangan untuk berpuasa maka disuruh membayar fidyah. Berbeda lagi dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berpendapat perempuan yang hamil dan menyusui, maka perempuan ini ya disuruh mengqadha dan disuruh pula membayar fidyah. Yang keempat, pendapat dari Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi. Beliau berpendapat jika perempuan hamil dan menyusui maka cukup membayar fidyah. Nah, jamaah yang berbahagia, demikian beberapa hal yang Allah berikan keringanan, kemudahan bagi umat Islam yang memang ketika bulan Ramadan umat Islam ini berkewajiban puasa, tetapi ada halangan syar'i, ada halangan yang memberatkan untuk berpuasa. Allah berikan keringanan, boleh diqadha bagi beberapa golongan tadi dan boleh pula difidyai bagi beberapa golongan tadi. Ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.